Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good day, good afternoon, and good evening, my class. I always hope you in a good condition and please stay at home. Keep your body and keep your health. Kembali lagi di kelas English or in online English class. Oke, sekarang dengan materi baru yaitu review text. Review text for English 2. Always with me, Eva Fahria. Oke, berbicara tentang review text, mungkin sudah tidak asing lagi buat kita semua ya. Bahkan kalian sering mereview sesuatu atau mereview tentang event, mereview tentang produk, tanpa kalian sadari bahwa itu adalah bagian dari review. Okay, what do you think about it? I think this is the familiar brands for us. If I want you make a review about that, or I want you give the opinion about this product. Jadi kalau misalkan saya meminta kalian untuk memberikan opini tentang ini produk apa sih, seperti apa sih, dan menurut kalian ini bagaimana, atau memberikan suatu judgement tentang produk tersebut. Nah, itu adalah bagian dari review. Jadi seperti itu, kurang lebih, dan itu bagian dari isinya atau contents-nya. And then, definition. For definition of review text, generally, review text is an evaluation of a publication such as a movie, video game, musical composition, book, a piece of hardware like a car, home appliance, or computer, or an event or performance such as live music concert, a play, musical theater show, or dance show. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan review ini. Tapi di sini karena kita sedang membahas tentang review text, jadi formnya berbentuk teks atau tulisan, writing forms. Kenapa? Karena ada juga review speech ya. Kalau review speech disampaikannya melalui oral gitu. Tapi kalau review text berupa tulisan. Jadi harus memperhatikan beberapa syarat-syarat atau aturan-aturan yang berhubungan dengan tulisan itu sendiri. Misalkan dari penggunaan capital letter, penggunaan punctuation, terus penggunaan bentuk kalimat dan lain sebagainya. Selain itu harus juga diperhatikan dari artnya. Jadi seperti itu definisi secara umum tentang review text tersebut ya. Dari sekilas tentang definisi ini pasti sudah ada gambaran ya. Jadi intinya review text ini teks berbentuk tulisan yang di dalamnya berisi tentang pandangan seseorang tentang terhadap suatu benda atau terhadap suatu kejadian atau event. Jadi tidak selalu berbentuk benda ya, bisa event juga. Seperti tadi itu live music, terus kalian memberikan pandangannya terhadap kegiatan tersebut, terhadap jalannya kegiatan tersebut dari A sampai Z. Okay, the next slide is tell about the generic structure of review text. As usually, same with the other text, for each text have the generic structure. And also for the review text. For the review text, have the generic structure like orientation. In orientation, this is you should write the background information of the text. This is like introduction. Jadi di sini tuh berisi tentang informasi latar belakang yang kurang lebih sama seperti introduction. Nah, di dalam introduction, di dalam orientation ini ada gambaran yang bisa mengcover keseluruhan teks atau biasa disebut juga topic sentence.
Berikutnya adalah interpretative recounts. Di dalam interpretative recount, this is have the content summary of an artwork including character and plot. Jadi di sini dijelaskan sebuah penjelasan, dituliskan sebuah penjelasan atau deskriptif tentang produk atau objek yang sedang kita bahas atau yang sedang kita review tersebut. Berikutnya adalah evaluation. Di dalam evaluation ini concluding statement. Jadi berisi tentang pernyataan, kesimpulan, ya semacam rangkuman yang sudah kalian siapkan, berisi tentang judgment, opinion, or recommendation. Nah, di dalam tahap ini, evaluation ini paling banyak pembahasannya. Jadi paling banyak tulisannya juga. It can consist at more than one. Jadi karena tadi itu ada judgment, opinion, atau recommendation. Jadi ada banyak jenisnya ya yang ada di dalam evaluation ini penjelasannya. Nanti saya berikan contohnya. Berikutnya adalah evaluation summation. Nah, kalau evaluation summation ini kurang lebih sama seperti summary, conclusion. Jadi hanya meringkas atau menyimpulkan dari keseluruhan teks yang sudah kalian review tersebut. The next slide is purpose of review text. Same with the other. For each text have the purpose and also for the review text. And for the purpose of review text is used to evaluate, review, critique the event or artworks for the reader or listener, such as movie, shows, books, and others. Jadi di sini punya tujuan untuk mengevaluasi atau mereview atau memberikan sebuah pandangan, opini, rekomendasi, dan lain-lain sebagainya terhadap suatu objek yang sedang kalian bahas tersebut. Nah, ini sebagai contoh dari review text. Di antaranya yang pertama ada orientation. Kalian bisa baca sendiri ya untuk dipahami contoh-contohnya dari orientation, kemudian interpretative recounts yang berisi tentang describing or explanation of the object. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya nanti ada evaluation. Berikutnya, nah di sini evaluationnya. Jadi yang paling banyak biasanya di evaluationnya ini karena ada judgment, ada your opinion, ada isi juga apa ya isinya itu tuh berisi tentang recommendation untuk siapa sih biasanya produk yang kalian review itu pantasnya atau konsumennya siapa dan lain-lain. Jadi agak banyak isinya di evaluation tersebut. Nah, selanjutnya adalah evaluation summation, like concluding. Jadi kesimpulannya seperti apa dari review kalian tersebut. Jadi itu hanya merumuskan aja atau meringkas inti dari penjelasan yang ada di interpretative recount sama evaluation seperti itu. Oke. For language feature of review text, generally when you want to write for the review text, you use the present tense. Jadi biasanya menggunakan present tense ya umumnya. Tapi kalau misalkan kalian harus menggunakan tenses yang lain, it's okay, no problem. Tapi kebanyakan di dalam teks tersebut pasti menggunakan present tense. And then using long and complex clauses. Jadi harus menggunakan kalimat yang panjang itu biasanya aja ya, karena pasti mau tidak mau kalian harus menggunakan kalimat-kalimat yang panjang karena harus menjelaskan beberapa feature atau plot-plot tertentu tergantung apa yang kalian bahas. Nah, ini hanya bagian dari arts aja ya, seni menulis aja. Jadi harus lengkap, ada simple sentence, ada compound, ada complex, tapi biasanya banyak menggunakan kompleks gitu. Jadi digabungkan antara compound dan kompleks seperti itu. Okay, it's time to practice.
Next, you must making the review from this picture. Di situ kalian lihat ada gambar handphone kan? And I think for everybody here have the handphones. So I want you make a review from your handphones. Jadi kalian membuat review dari handphone kalian sendiri. Kenapa? Karena yang tahu kekurangannya, kelebihannya handphone kalian itu kalian sendiri. Jadi coba buat review kecil-kecilan ya dari handphone yang kalian gunakan. Tapi kalian harus mengacu ke beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, as introduction, why do you buy smartphone? Your smartphone, this is your smartphone. Jadi sebagai orientation, kalian harus menjelaskan kenapa atau latar belakang apa yang membuat kalian membeli handphone tersebut ya. Selain memang kebutuhan, tapi kenapa harus brand itu gitu? Itu yang harus dijelaskan. Berikutnya adalah describe your products. Nah, ini adalah bagian dari apa namanya tadi tuh generic structure-nya yang termasuk ke dalam interpretative recons. Jadi harus mendeskripsikan atau menjelaskan produknya itu apa. Tadi kan sudah latar belakangnya. Nah, produk itu apa, size-nya apa, tipe apa, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, what do you think about your smartphone? Give your opinion and judgment. Please compare with similar products. Who is right user of your product? Nah, dari nomor 3 sampai nomor 5 ini berisi tentang evaluation. Jadi harus disebutkan opini kalian, kemudian penilaian kalian terhadap produk tersebut. Kemudian bandingkan dengan produk-produk yang lain yang setipe ya. Jangan yang lebih kecil atau lebih besar tipenya. Harus yang setipe tapi beda produk. Biasanya kan suka ada Oppo, ada Samsung. Nah, itu produk brandnya berbeda tapi tipenya agak-agak mirip gitu. Nah, berikutnya adalah give evaluation summation. Ini conclusionnya seperti apa? Kalian harus berikan. Jadi sedikit ya. Dan untuk penulisannya nanti ditulis di Google Form yang linknya akan saya bagikan di WhatsApp group. Okay. Good luck for everybody here. Thank you very much. See you in the next material. Thank you so much for your attention. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.